Untuk pembelajaran bahasa Arab kali ini, silakan teman-teman kelas 9 membuka lembar portofolio berkode L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Jika Ustazah memberi salam kepada kalian sobahul khair, teman-teman bisa menjawabnya dengan sobahun nur. Kaifa halukum? Jika Ustazah menanyai kalian dengan kaifa halukum, teman-teman bisa menjawabnya dengan ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluk? Ustazah menjawab ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 9. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita tetap semangat ya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kalian penuhi syarat ini terlebih dahulu ya. Yuk penuhi syaratmu. Pertama, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Arab? Kesiapan itu berupa teman-teman sudah mandi dan sudah memakai pakaian rapi ya. Yang kedua, apakah kalian sudah menyelesaikan amal yaumi di pagi hari? Yang ketiga, apakah kalian sudah membantu pekerjaan rumah orang tua seperti menyapu atau mencuci atau membersihkan kamarmu? Jika kalian sudah selesai semua dan memenuhi persyaratan tersebut, kalian boleh lanjut ya. Namun jika belum, yuk penuhi dulu syaratmu. Ustazah harap kalian mengikuti pembelajaran ini dengan jujur ya. Ingat, Allah Maha melihat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih masuk tentang tema Idul Adha. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang isim dhamir wa fi'il madi, kata ganti dan kata kerja bentuk lampau. Adapun kompetensi dasarnya, memperoleh informasi umum, informasi tertentu, dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan mengandung kaidah isim dhamir wa fi'il madi. Nah, pekan kemarin teman-teman sudah menuliskan pengalaman Idul Adha kalian. Mari kita berdoa, semoga tahun depan kita bisa berjumpa kembali dengan Idul Adha ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan materinya ya. Kali ini Ustazah akan membagikan ilmu tentang isim dhamir dan fi'il madi. Namun untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang isim dhamir terlebih dahulu ya. Disimak. Bismillah, ini mudah. Isim dhamir atau kata ganti. Di dalam bahasa Indonesia, tentunya kalian sudah mengenal kata dan makna saya, kamu, kita, mereka. Nah, kata-kata tersebut juga ada loh di dalam bahasa Arab. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar kata ana, anta, anti, huwa, dan hum? Jika kalian sudah pernah mendengar kata-kata itu, yang demikian itu termasuk dhamir loh. Lanjut. Jumlah isim dhamir. Mari, pertama ini kita akan ketahui jumlah isim dhamir. Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab berjumlah 14. Berikut Ustazah sajikan dalam bentuk tabel. Kita bisa membacanya dengan nada. Disimak ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ustazah ulangi ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Adapun penjelasannya, huwa artinya dia laki-laki untuk satu orang, huma mereka berdua, hum mereka. Hiya artinya dia untuk perempuan satu, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka untuk perempuan. Anta artinya kamu laki-laki untuk satu orang,
Antuma kalian berdua untuk laki-laki, antum kalian untuk laki-laki. Anti artinya kamu untuk perempuan, antuma kalian berdua, antunna kalian untuk perempuan. Ana artinya saya, dan nahnu artinya kita. Dari ke-14 jumlah domir tersebut, adakah teman-teman yang bertanya-tanya? Kok domirnya ada yang laki-laki dan perempuan ya? Kok domirnya ada yang jumlahnya 1, 2, lebih dari 2 ya? Kok domirnya terbagi-bagi gitu sih? Lalu bagaimana ya? Betul, memang 14 domir tersebut terbagi menjadi bermacam-macam. Yuk, tengok slide berikutnya untuk penjelasannya. Penjelasan pertama, pembagian isim domir. Dari 14 isim domir kata ganti tersebut dibagi menjadi 3 bentuk. Pertama, kata ganti orang pertama atau mutakalim. Domir mutakalim adalah kata ganti yang digunakan untuk pelaku yang berbicara. Ingat, domir mutakalim adalah kata ganti yang digunakan untuk pelaku yang berbicara. Kedua, kata ganti orang kedua atau muhotob. Domir muhotob adalah kata ganti yang digunakan untuk pelaku yang diajak berbicara. Adapun bentuk isim domir yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga atau ghaib. Domir ghaib adalah kata ganti yang digunakan untuk pelaku yang tidak ada di tempat kejadian. Lalu, dari ke-14 isim domir di atas, manakah yang termasuk domir mutakalim, domir muhotob, dan domir ghaib? Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya. Tabel pembagian isim domir. Yang pertama, domir mutakalim, yaitu kata ganti orang pertama. Ada 2 yang termasuk domir mutakalim, yaitu ana, yang artinya saya, dan nahnu, yang artinya kita. Ingat, penjelasan domir mutakalim. Domir mutakalim adalah kata ganti untuk menjelaskan orang yang berbicara. Selanjutnya adalah domir muhotob. Domir muhotob adalah kata ganti untuk pelaku orang yang diajak berbicara. Orang yang diajak berbicara atau kata ganti bentuk kedua. Siapa saja yang termasuk domir muhotob? Yang pertama ada anta, antuma, yang ketiga ada antum, selanjutnya ada anti, antuma, dan antunna. Kalau kalian berbicara, pastikan dengan orang yang ada di depan kita ya, dan itu termasuk domir muhotob. Nah, untuk domir selanjutnya adalah domir ghaib. Ghaib adalah kata ganti bentuk ketiga. Ini menjelaskan bahwa untuk mengganti orang yang tidak ada di tempat. Siapa saja yang termasuk domir ghaib? Yang pertama adalah huwa, yang artinya dia laki-laki. Selanjutnya adalah huma, lalu ada hum, yang artinya mereka, dan hiya, yang artinya dia perempuan. Huma, mereka berdua untuk perempuan, dan hunna, mereka untuk perempuan. Lalu ada juga loh pembagian domir berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya, domir terbagi menjadi 2, yaitu muzakkar yang artinya laki-laki dan mu'annas artinya perempuan. Jadi, dari ke-14 domir tersebut, ada khusus untuk perempuan dan ada khusus untuk laki-laki. Teman-teman tidak bisa sembarangan menggunakan domir begitu saja. Harus dilihat jenis kelamin yang akan kita ganti, subjek yang akan kita ganti. Agar lebih mudah, yuk kita perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama adalah muzakkar. Muzakkar untuk laki-laki. Nah, ini terbagi menjadi 8. Yang pertama huwa, huma, hum. Yang keempat anta. Yang kelima antuma, antuma. Yang keenam antum. Yang ketujuh ana. Dan yang ke-8 nahnu. Nah, untuk mu'annats atau perempuan, yaitu ada hiya, huma, hunna,
anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Seperti contoh, huwa Zaidun, dia Zaid. Hiya shadiqati, dia perempuan adalah teman perempuanku. Anta tolibun, kamu laki-laki seorang murid laki-laki. Anti tolibatun, kamu perempuan seorang murid perempuan. Jadi ketika kita menyebutkan murid laki-laki, kita tidak bisa menggunakan dhamir anti. Karena untuk murid laki-laki, kamu misalkan itu menggunakannya dhamir anta, yaitu kamu untuk laki-laki. Selanjutnya, dhamir berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlahnya, dhamir terbagi menjadi 3, yaitu mufrad yang artinya tunggal, tasniyah yang artinya 2, dan jamak yang artinya jamak atau banyak. Perhatikan tabel berikut ini ya. Dhamir yang termasuk mufrad atau tunggal. Yang pertama ada huwa, dia laki-laki 1. Jadi kalau teman-teman ingin menyebutkan dia namun hanya 1 orang, teman-teman menggunakan dhamir huwa. Yang kedua adalah hiya. Yang ketiga adalah anta. Yang keempat adalah anti. Dan selanjutnya yang kelima ada ana. Tidak sembarangan ya untuk menyebutkan misalkan di sana 2 orang, tetapi teman-teman menggunakan huwa. Berarti itu keliru. Harusnya kalau misalkan 1 orang baru menggunakan huwa. Lalu untuk 2 orang yaitu atau tasniyah. Siapa saja sih yang termasuk dhamir tasniyah? Yang pertama ada huma, 2 laki-laki. Mereka laki-laki 2. Yang selanjutnya adalah huma untuk perempuan. Yang berikutnya adalah antuma, kalian berdua. Nah, selanjutnya adalah antuma untuk perempuan, kalian berdua. Nah, kalau kita menunjuk 2 orang, kita tidak bisa menggunakan huwa atau hiya atau anta atau anti. Tapi kita menggunakan huma untuk laki-laki, huma untuk perempuan, antuma untuk laki-laki, dan antuma untuk perempuan. Yang terakhir berdasarkan jumlah, yaitu jamak atau banyak. Nah ini dia, kalau kita ingin menyebutkan orang atau kita mengajak berbicara dengan banyak orang, yaitu lebih dari 2, 3, 4, 5, bisa menggunakan hum, hunna, antum, antunna, dan nahnu. Nah, jadi sudah jelas ya, kita harus memperhatikan jumlah banyaknya orang yang diajak berbicara. Kalau misalkan 1 bisa menggunakan huwa, hiya, anta, anti. Misalkan 2 orang, huma untuk laki-laki, huma untuk perempuan, antuma untuk laki-laki, dan antuma untuk perempuan. Dan jika lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya bisa menggunakan hum kalian, hunna kalian untuk perempuan, antum untuk perempuan untuk laki-laki, dan antuna untuk perempuan, serta nahnu. Begitulah istimewanya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan kalau misalkan 1 laki-laki atau perempuan tetap aja dia, 2 juga kalian berdua, tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan. Kalau itu bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Arab kita harus memperhatikannya teman-teman. Tidak apa-apa, ini mudah. Mari kita belajar bersama. Nah, kesimpulannya, dari pembagian isim dhamir di atas, Ustazah akan menyimpulkan melalui tabel di bawah ini. Yang pertama, pembagian dhamir. Ada ghaib, mukhatab, mutakalim. Jenis kelaminnya ada muzakkar dan mu'anats. Sedangkan jumlahnya ada 3, mufrad, tasniyah, dan jamak. Adapun dhamir itu sendiri ada 14. Nah, 14 dhamir ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 dhamir itu memiliki kelasnya masing-masing. Ada kelas mufrad, ada kelas muzakkar, dan ada kelas ghaib.
Ustazah harap kalian semua paham ya dengan penjelasan Ustazah yang telah Ustazah sampaikan tentang dhamir. Nah, untuk tugas, untuk latihan, silakan teman-teman menghafalkan 14 isim dhamir yang telah kita pelajari dengan nada yang Ustazah contohkan di atas ya. Silakan teman-teman rekam hafalan tersebut. Boleh voice note, boleh juga audio. Lalu kirim rekaman tersebut ke Ustazah melalui nomor WhatsApp pribadi Ustazah 083 1100 37756 dengan format beri salam, sebutkan nama lengkap, kelas, dan maksud. Seperti contoh, Assalamualaikum, Ustazah, nama saya Fitriani Rizky Umami dari kelas 9A. Bermaksud ingin mengirim hafalan saya tentang isim dhamir. Wassalamualaikum. Nah, tugas tersebut Ustazah tunggu sampai hari Ahad tanggal 16 Agustus 2020 ya. Jika teman-teman pada tanggal batas akhir belum mengirim rekaman, maka akan ada catatan khusus dari Ustazah. Sekian untuk pelajaran hari ini ya tentang isim dhamir. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan selanjutnya. Semoga dalam pembelajaran kali ini teman-teman tidak mendapatkan halangan apapun dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab kali ini. Hamasah tetap semangat. Bitaufik wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.